Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Mayang Tresnawati Putri dan teman saya, Syaharani Nurjana. kita akan membahas chapter 14 yaitu long term liabilities atau hutang jangka panjang. Next run. Nah, liabilities tidak lancar atau kadang-kadang disebut hutang jangka panjang terdiri dari arus keluar sumber daya yang diharapkan timbul dari kewajiban sekarang yang tidak dibayarkan dalam 1 tahun atau siklus operasi perusahaan mana yang lebih lama. Hutang obligasi, wesel bayar jangka panjang, hutang hipotek, kewajiban pensiun, dan kewajiban sewa adalah contoh kewajiban tidak lancar. Perusahaan biasanya memerlukan persetujuan dewan direksi dan pemegang saham sebelum obligasi atau catatan dapat diterbitkan. Hal yang sama berlaku untuk jenis pengaturan hutang jangka panjang lainnya. Umumnya, hutang jangka panjang memiliki berbagai perjanjian atau batasan yang melindungi pemberi pinjaman dan peminjam. Indentur atau perjanjian seringkali mencangkup jumlah yang diotorisasi untuk diterbitkan, suku bunga, tanggal jatuh tempo, provisi panggilan, properti yang dijaminkan, persyaratan dana pelunasan, pembatasan modal kerja dan dividen, dan pembatasan mengenai asumsi utang tambahan. Perusahaan harus menjelaskan fitur-fitur ini dalam badan laporan keuangan atau catatan jika penting untuk pemahaman lengkap tentang posisi keuangan dan hasil operasi. Next run. Nah, selanjutnya ada hutang obligasi. Kontrak obligasi dikenal sebagai bond indenture merupakan janji untuk membayar di mana jumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan ditambah bunga periodik pada tingkat tertentu pada jumlah jatuh tempo atau nilai nominal. Obligasi individu dibuktikan dengan sertifikat kertas dan biasanya memiliki nilai nominal 1.000. Perusahaan biasanya melakukan pembayaran bunga obligasi setiap semester meskipun tingkat bunga umumnya dinyatakan sebagai tingkat tahunan. Seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya, tujuan utama obligasi adalah untuk meminjam dalam jangka panjang ketika jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk disuplai oleh satu pemberi pinjaman. Dengan menerbitkan obligasi dalam denominasi 100, 1.000, atau 10.000, sebuah perusahaan dapat membagi sejumlah besar hutang jangka panjang menjadi banyak unit investasi kecil, sehingga memungkinkan lebih dari satu pemberi pinjaman untuk berpartisipasi dalam pinjaman tersebut. Perusahaan dapat menjual seluruh penerbitan obligasi ke bank investasi yang bertindak sebagai agen penjualan dalam proses pemasaran obligasi. Dalam pengaturan seperti itu, bank investasi dapat menanggung seluruh masalah dengan menjamin jumlah tertentu kepada perusahaan, sehingga mengambil risiko menjual obligasi dengan harga berapapun yang bisa mereka dapatkan atau penjaminan perusahaan. Atau mereka mungkin menjual penerbitan obligasi untuk mendapatkan komisi atas hasil penjualan atau penjaminan upaya terbaik. Alternatifnya, perusahaan penerbit dapat menjual obligasi langsung ke lembaga besar, keuangan, atau lainnya tanpa bantuan penjamin emisi atau private placement. Next. Nah, selanjutnya di sini ada jenis dan peringkat obligasi. Jadi jenis umum yang ditemukan dalam prakteknya itu ada obligasi terjamin dan tidak terjamin atau debentur, ada obligasi term, serial, dan callable, lalu ada obligasi convertible, commodity, backed, dan deep discount, lalu ada obligasi terdaftar dan pembawa atau kupon, lalu juga ada obligasi pendapatan dan pendapatan. Next slide. Run next. Nah, di sini ada pencatatan obligasi korporasi. Di sini ada nama perusahaan, lalu ada kupon itu sebagai suku bunga yang dibayar sebagai persen dari nilai nominal. Lalu ada price, yaitu harga sebagai persenan dari par.
Roda yield itu suku bunga berdasarkan harga dan rating itu kelayakan kreditnya. Next. Lalu di sini ada penilaian hutang obligasi. Penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik tidak terjadi dalam semalam. Biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Pertama, perusahaan penerbit harus mengatur penjamin emisi yang akan membantu memasarkan dan menjual obligasi. Kemudian harus mendapatkan persetujuan peraturan dari penerbitan obligasi, menjalani audit, dan menerbitkan prospektus atau dokumen yang menjelaskan fitur obligasi dan informasi keuangan terkait. Akhirnya, perusahaan umumnya harus mencetak sertifikat obligasi. Seringkali perusahaan penerbit menetapkan syarat-syarat kontrak obligasi jauh sebelum penjualan obligasi. Antara saat perusahaan menetapkan persyaratan ini dan saat menerbitkan obligasi. Kondisi pasar dan posisi keuangan perusahaan penerbit dapat berubah secara signifikan dan perubahan tersebut mempengaruhi daya jual obligasi dan dengan demikian harga jualnya. Next one. Selanjutnya ada harga jual emisi obligasi yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan pembeli dan penjual, risiko relatif, kondisi pasar, dan keadaan ekonomi. Nah, Oke. Komunitas investasi menilai obligasi pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang terdiri dari yang pertama bunga dan yang kedua pokok. Tingkat yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas ini adalah tingkat bunga yang memberikan pengembalian yang dapat diterima atas investasi yang sepadan dengan karakteristik risiko penerbit. Next. Selanjutnya ada suku bunga. Suku bunga yang tertulis dalam persyaratan indentur obligasi dan sering dicetak pada sertifikat atau obligasi dikenal sebagai suku bunga yang dinyatakan, kupon, atau nominal. Penerbit obligasi menetapkan tingkat ini. Tingkat dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi, juga disebut nilai nominal, jumlah pokok, atau nilai jatuh tempo. Next one. Lalu di sini ada penilaian hutang obligasi. Bagaimana Anda menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode? Nah, cara menghitungnya itu kurs yang ditetapkan dikali nilai nominal obligasi. Lalu bagaimana cara menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dicatat sebagai beban bunga oleh penerbit obligasi? Caranya harga pasar dikali nilai tercatat obligasi. Next one. Dan selanjutnya di sini masih di penilaian hutang obligasi yang diasumsikan tingkat yang dinyatakan itu 8%. Jika kurs yang digunakan oleh komunitas investasi atau pembeli sama dengan kurs yang disebutkan, obligasi dijual pada harga par. Artinya, nilai nominal sama dengan nilai sekarang dari obligasi yang dihitung oleh pembeli dan harga pembelian saat ini. Jika kurs yang digunakan oleh komunitas investasi atau pembeli berbeda dari kurs yang dinyatakan, nilai sekarang obligasi yang dihitung oleh pembeli dan harga pembelian saat ini akan berbeda dari nilai nominal obligasi. Selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang obligasi menentukan harga sebenarnya yang dibayar pembeli untuk obligasi tersebut. Selisih nilai bisa berupa diskon atau premium. Jika obligasi dijual dengan harga kurang dari nilai nominal, obligasi tersebut dijual dengan harga diskon. Namun, jika obligasi dijual lebih dari nilai nominalnya, obligasi tersebut dijual dengan harga premium. Next. Selanjutnya di sini ada ilustrasi obligasi yang diterbitkan pada PAR. Nah, ilustrasinya itu Santos Company menerbitkan obligasi senilai 100.000 tertanggal 1 Januari 2015. Jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 9% yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Pada saat penerbitan, harga pasar untuk obligasi tersebut adalah 9%. Dan di sini ada ilustrasinya. Oke, next one. Nah, jadi perhitungan present value penjualan obligasi pada nilai nominal itu
yaitu nilai pokok saat ini, di mana 100.000 dikali sama present value-nya yang pakai tabel 14.2. Jadi bunganya dikali sama periode itu. Sedangkan 64.993. Terus nilai sekarang pembayaran bunganya itu sama dengan 9.000 dikali sama 3,8895. Itu sesuai sama tabel 14.4. Setelah itu 35.007. Jadi nilai sekarang harga jual atau obligasinya kan 100.000. Nah, dengan membayar 100.000, nilai nominal pada tanggal penerbitan, investor merealisasikan tingkat bunga efektif atau imbalan hasil sebesar 9% selama jangka waktu 5 tahun obligasi. Santos membuat ayat jurnal seperti yang ada di slide pada tahun pertama obligasi. Jadi yang pertama itu entry jurnal pada tanggal penerbitan pada 1 Januari 2015 yaitu K sebesar 100.000 di debit dan hutang obligasi 100.000 di kredit. Lalu untuk entry jurnal untuk mencatat bunga aktual pada 31 Desember 2015 beban bunga senilai 9.000 di debit dan hutang bunga sebesar 9.000 di kredit. Lalu untuk entry jurnal untuk mencatat pembayaran pertama pada 1 Januari 2016 yaitu hutang bunga 9.000 di debit dan kasnya 9.000 di kredit. Next slide. Nah, selanjutnya ini obligasi yang diterbitkan dengan diskon. Nah, ketika obligasi menjual kurang dari nilai nominal atau diskon, investor menuntut tingkat bunga yang lebih tinggi dari tingkat yang dinyatakan. Biasanya terjadi karena investor dapat memperoleh tingkat yang lebih tinggi pada investasi alternatif dengan risiko yang sama. Lalu tidak dapat mengubah kurs yang ditetapkan sehingga investor menolak untuk membayar nilai nominal obligasi. Investor juga menerima bunga pada kurs yang ditentukan yang dihitung berdasarkan nilai nominal. Tetapi sebenarnya mereka memperoleh pada kurs efektif karena mereka membayar kurang dari nilai nominal untuk obligasi tersebut. Next slide. Nah, di sini ada contoh dari ilustrasi obligasi yang diterbitkan pada diskon. Asumsikan kalau Santos ini sekarang menerbitkan obligasi senilai 100.000, yaitu tempo dalam 5 tahun dengan bunga 9% dibayarkan setiap tahun. Pada akhir tahun, pada saat penerbitan, tingkat pasar untuk obligasi tersebut adalah 11%. Kalau tadi 9%, ini 11% karena ini diskon. Oke, next slide. Nah, jadi sama ngitungnya kayak yang tadi, cuman ini dia itu pakai diskon, jadi nilainya itu di bawah. Maka entry jurnalnya itu pada tanggal penerbitan di 1 Januari 2015, pas sebesar 92.608 di debit, lalu hutang obligasi senilai yang sama itu 92.608 di kredit. Lalu untuk entry jurnal untuk mencatat bunga aktual pada 31 Desember 2015, beban bunga sebesar 10.187 didapat dari 92.608 dikali sama 11% itu bunganya. Lalu itu kita catat di debit, sedangkan hutang bunga sebesar 9.000 kita catat di kredit dan hutang obligasinya sebesar 1.187 kita catat di kredit. Lalu untuk entry jurnal yang mencatat pembayaran pertama pada 1 Januari 2016, intinya itu hutang bunga sebesar 9.000 di debit dan kas atau tunai sebesar 9.000 juga di kredit. Next slide. Nah, selanjutnya ada metode bunga efektif. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dengan membayar lebih atau kurang pada saat penerbitan, investor memperoleh tingkat bunga yang berbeda dari tingkat kupon obligasi. Ingatlah bahwa perusahaan penerbit membayar tingkat bunga kontrak selama jangka waktu obligasi, tetapi juga harus membayar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Jika obligasi diterbitkan dengan diskon, jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo lebih dari jumlah penerbitan. Jika diterbitkan dengan harga premium, perusahaan membayar lebih sedikit pada saat jatuh tempo relatif terhadap harga penerbitan.
Perusahaan mencatat penyesuaian biaya ini sebagai beban bunga obligasi selama masa obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Amortisasi diskon meningkatkan beban bunga obligasi. Amortisasi premi mengurangi beban bunga obligasi. Prosedur yang diperlukan untuk amortisasi diskon atau premi adalah metode bunga efektif atau yang disebut juga amortisasi mulai sekarang. Next. Nah, selanjutnya di sini ada cara dari menghitung metode bunga efektif. Jadi, metode bunga efektif ini menghasilkan beban bunga periodik sama dengan persentase konstan dari nilai tercatat obligasi. Nah, caranya itu yang pertama, kita harus hitung terlebih dahulu beban bunga obligasi dengan mengkalikan nilai tercatat ke nilai buku obligasi pada awal periode dengan suku bunga efektif. Lalu yang kedua itu baru tentukan diskon obligasi atau amortisasi premi selanjutnya dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan bunga atau kas yang harus dibayar. Next one. Lalu di sini ada ilustrasi tentang metode bunga efektif. Jadi ilustrasinya itu Evermaster Corporation menerbitkan 100.000 euro obligasi berjangka 8% pada 1 Januari 2015. Jatuh tempo pada 1 Januari 2020 dengan bunga yang dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Investor mensyaratkan tingkat bunga efektif sebesar 10%. Kita disuruh hitung hasil obligasinya. Jadi, untuk jadi karena investor membutuhkan tingkat bunga sekitar 10%, maka mereka membayar 92.278 untuk 100.000 obligasi yang menghasilkan diskon 7.722 yang ditunjukkan seperti pada ilustrasi. Jadi ada nilai jatuh tempo hutang obligasinya sebesar 100.000, lalu nilai sekarang 100.000, jatuh tempo dalam 5 tahun sebesar 10%, bunga yang dibayar setengah tahun. Ini pakai tabel juga buat nyari FVF-nya. Jadinya 100.000 dikali sama nominalnya yaitu 0,61391. Hasilnya itu 61.391. Terus ini juga ada yang buat present value yang buat 4.000 bunga yang dibayarkan setengah tahunan selama 5 tahun. Hasilnya itu 30.887. Nah, jadi hasil penjualan obligasinya itu sebesar 92.278. Jadi diskon pada utang obligasinya itu sebesar 7.722. Next one. Nah, kalau ini itu jadwal amortisasi 5 tahun dari ilustrasi yang sebelumnya. Sini juga dijelasin cara-caranya. Yang A itu dapat dari mana 4.000-nya, dapat dari yang 100.000 dikali 0,8 dikali 6/12. Kalau yang B itu juga udah dikasih tahu di sini dapatnya dari mana, begitu juga yang C dan yang D. Next one. Nah, jadi buat entry jurnal ilustrasi tersebut, pada tanggal penerbitan 1 Januari 2015, kas senilai 92.278 di debit dan hutang obligasi senilai 92.278 di kredit. Lalu untuk mencatat pembayaran pertama dan amortisasi diskon pada 1 Juli 2015, entry jurnal itu beban bunga sebesar 4.614 di debit, lalu utang obligasi di kredit sebesar 614 dan kas juga di kredit sebesar 4.000. Sedangkan untuk mencatat bunga aktual dan amortisasi diskon pada 31 Desember 2015, entry jurnal itu beban bunga di debit sebesar 4.645 dan ada hutang bunga sebesar 4.000 di kredit dan hutang obligasi sebesar 645 di kredit juga. Next run. Nah, lalu di sini ada ilustrasi tentang obligasi yang diterbitkan dengan premi. Nah, jadi di sini ilustrasinya masih Evermaster Corporation. Dia menerbitkan 100.000 obligasi berjangka 8% pada tanggal 1 Januari 2015
dan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016 dengan bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Investor mensyaratkan tingkat bunga efektif sebesar 6%. Maka perhitungannya ini seperti yang sudah tertera di slide. Jadi nilai jatuh tempo utang obligasi. Terus juga ada nilai sekarang yang jatuh tempo dalam 5 tahun. Terus ada utang bunganya juga. Ini tetap ngitungnya pakai yang present value itu yang di tabel. Sesuai sama bunga dan periodenya. Terus juga ada nilai sekarang dari yang 4.000 bunga yang dibayarkan setengah tahunan selama 5 tahun sebesar 6% per tahunnya. Itu juga pakai tabel sesuai sama tabel present value itu. Jadi si hasil penjualan obligasinya itu sebesar 108.530. Terus premi atas utang obligasinya sebesar 8.530. Next one. Nah, ini buat jadwal amortisasinya selama 5 tahun sebesar dengan bunga sebesar 6%. Next one. Ini buat entry jurnalnya. Jadi pada tanggal penerbitan 1 Januari 2015, kasnya sebesar 108.530 dan utang obligasinya sebesar 108.530 di kredit. Kasnya di debit. Terus buat entry jurnal yang mencatat pembayaran pertama dan amortisasi premi pada 1 Juli 2015, itu beban bunga di debit sebesar 3.256. Terus di kreditnya ada utang obligasi sebesar 744 dan ada tunai atau kas di kredit juga sebesar 4.000. Next one. Nah, lalu dalam contoh kami sebelumnya kan tanggal pembayaran bunga dan tanggal laporan keuangan diterbitkan pada dasarnya sama. Misalnya ketika Evermaster menjual obligasi dengan harga premium, dua tanggal pembayaran bunga bertepatan dengan tanggal pelaporan keuangan. Namun, apa jadinya jika Evermaster menyusun laporan keuangan pada akhir Februari 2015? Dalam hal ini, seperti yang ditunjukkan di ilustrasi, perusahaan memprorata premi dengan jumlah bulan yang sesuai untuk sampai pada beban bunga yang semestinya. Jadi, di sini interest aktualnya itu 4.000 dikali 2 per 6, karena dia di Februari. Februari itu kan bulan kedua dari Juli ya, dari ke bulan ke-6. Terus yang premium amortisasinya juga sama dikali 2 per 6. Jadi interest expense dari Januari sampai Februari itu sebesar 1.085,33. Jadi, Master mencatat nilai aktual sebagai berikut. Beban bunganya di debit sebesar 1.085,33, terus ada utang obligasi sebesar 248, lalu di kreditnya itu ada utang bunga sebesar 1.333,33. Next one. Selanjutnya di sini ada obligasi yang diterbitkan antara tanggal bunga. Perusahaan biasanya melakukan pembayaran bunga obligasi setiap semester pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian obligasi. Ketika perusahaan menerbitkan obligasi selain tanggal pembayaran bunga, investor obligasi akan membayar penerbit bunga yang diperoleh dari tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. Akibatnya, investor obligasi membayar penerbit obligasi di muka untuk bagian dari pembayaran bunga 6 bulan penuh yang tidak menjadi hak mereka karena mereka tidak memegang obligasi untuk periode tersebut. Kemudian, pada tanggal pembayaran bunga tanggal tahunan berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga 6 bulan penuh. Next slide. Nah, selanjutnya di sini ada akuntansi yang mirip dengan obligasi. Perbedaan antara wesel bayar saat ini dan wesel bayar jangka panjang adalah tanggal jatuh tempo.
Seperti yang dibahas dalam bab 13, hasil bayar jangka pendek adalah utang yang diperkirakan akan dibayar perusahaan dalam 1 tahun atau siklus operasi yang mana yang lebih lama. Lalu, catatan jangka panjang memiliki substansi yang mirip dengan obligasi karena keduanya memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap dan memiliki tingkat bunga yang dinyatakan atau implisit. Namun, catatan tidak diperdagangkan semudah obligasi di pasar sekuritas publik yang terorganisir. Perusahaan kecil menerbitkan catatan sebagai instrumen jangka panjang mereka. Perusahaan yang lebih besar menerbitkan surat utang dan obligasi jangka panjang. Potensi untuk catatan dan obligasi sangat mirip. Seperti obligasi, Basel dinilai pada nilai sekarang dari bunga masa depan dan arus kas utamanya. Perusahaan mengamortisasi setiap diskon atau premium selama masa wesel, sama seperti diskon atau premium obligasi. Perusahaan menghitung nilai sekarang dari wesel berbunga, mencatat penerbitannya, dan mengamortisasi diskon atau premium dan akrual bunga dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan untuk obligasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syaharani. Selanjutnya ada wesel dikeluarkan pada nilai nominal. Di sini terdapat BE 14-9 Caldwell Inc. menerbitkan wesel senilai 100.000 euro 4 tahun dengan jangka 4 tahun sama 10% dengan nominal kepada Flint Hills Bank pada tanggal 1 Januari 2015 dan menerima uang tunai 100.000 euro. Wesel tersebut membutuhkan pembayaran bunga tahunan setiap tanggal 31 Desember. Nah, siapkan entry jurnal Caldwell untuk mencatat A. Penerbitan wesel dan B. Pembayaran bunga 31 Desember 2016. Berarti ya. 2015. Nah, untuk penerbitan wesel 31 Desember 2015 itu kita mendebet menerima uang, karena dia menerima uang, jadi cashnya mendebit cash sebesar 100.000 dan mengkredit hutang weselnya bertambah sebesar 100.000. Terus untuk yang B, pembayaran bunga 31 Desember 2015, dia mencatat dengan mendebit beban bunga 10.000 dan mengkredit kas 10.000. Di 10.000 itu dari mana? Jadi nilai nominal utang weselnya dikali 10% bunganya per tahun jadi sebesar 10.000 euro. Selanjutnya ada wesel tanpa bunga. Nah, wesel tanpa bunga itu terjadi jika sebuah perusahaan menerbitkan wesel tanpa bunga atau non-interest bearing hanya untuk uang tunai. Maka nilai sekarang wesel tersebut diukur dengan uang tunai yang diterima. Tingkat bunga implisit adalah tingkat yang menyamakan uang tunai yang diterima dengan jumlah yang harus dibayar di masa depan. Perusahaan penerbit mencatat selisih antara nominal dan nilai sekarang atau kas yang diterima sebagai diskon dan mengamortisasi jumlah tersebut ke beban bunga selama umur wesel. Nah, selanjutnya ada ilustrasi Turtle Cove Company menerbitkan wesel 3 tahun $10.000 tanpa bunga kepada Jeremiah Company. Tingkat implisit yang menyamakan total cost yang harus dibayar yaitu $10.000 pada saat jatuh tempo dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan 7.721.80 hasil kas pada tanggal pembelian adalah 9%. Nah, ini merupakan diagram waktu wesel tanpa bunga. Jadi di sini terdapat prinsipalnya itu nilainya 10.000, terus tingkat I-nya interestnya itu 9%,
bukan interest sih, tapi nilai sekarang dari arus kas masa depannya, hasil kas pada tanggal pembeliannya itu 9%. Terus untuk N-nya itu 3 periode atau 3 tahun. Next, di sini ada wesel tanpa bunga. Terus untuk mencatatnya itu Tartlekov mencatat penerbitan wesel sebagai berikut. Nah, dia ngecatatnya tuh mendebit kas 7.721,80 di debit dan mengkredit weselnya, utang wesel harusnya utang weselnya itu 7.721,80 di kredit. Nah, 7.721,80 itu dari 10.000 dikali 0,77218. Itu dari tabel present value. Terus di sini ada amortisasi untuk diskonto wesel. Di sini terdapat jadwal catatan diskon amortisasi, metode efektif interest. Di sini ada catatan diskon dengan 9%. Terus di sini terdapat 7.000 tadi dari hasil perhitungan sebelumnya. Terus dikali untuk mencari interest expense-nya itu 7.721,80 dikali 9% atau 0,09 sama dengan 694,96. Terus untuk mencari diskon amortisasinya itu dari 694,96 dikurang tahun sebelumnya sama dengan 6.000 sama dengan 0. Jadi hasilnya 694,96. Terus 721,80 untuk mencari yang C-nya carrying amount of notes atau jumlahnya. Jadi 7.721,80 dikurang sama 694,96 sama dengan jadi 8.416,76. Tuh. Terus Tartlekov mencatat beban bunga untuk tahun pertamanya itu dengan mendebit beban bunga sebesar 694,96 dan mengkredit utang wesel atau wesel bayar 694,96. Itu dari 7.721,80 dikali 9%. Selanjutnya ada wesel berbunga. Nah, wesel berbunga itu tadi sebelumnya merupakan wesel tanpa bunga, yaitu contoh perbedaan ekstrim antara suku bunga yang ditetapkan dan suku bunga efektif. Nah, dalam banyak kasus perbedaan ini antara tarif ini tidak terlalu besar. Terus di sini terdapat ilustrasi dari Mary Company menerbitkan uang tunai sebesar 10.000 euro wesel 3 tahun dengan bunga sebesar 10%. Pada Morgan Corporation, suku bunga pasar untuk wesel dengan risiko serupa adalah 12%. Nah, dalam hal ini karena tingkat bunga efektifnya 12% lebih besar dari tingkat bunga yang dinyatakan sebesar 10%, jadi present value-nya atau nilai sekarang wesel tersebut kurang dari nilai nominalnya. Artinya catatan wesel itu ditukar dengan diskon. Nah, di sini face value of the note-nya nilainya itu 10.000. Terus present value of the principal-nya 10.000 dengan 3 tahun periode atau weselnya masa berlaku 3 tahun, terus 2% bunga efektifnya. Jadi 10.000 dikali 0,771
178. Itu sebesar 7.118. Terus present value untuk bunganya itu 1.000 dikali 2,40183 itu dari tabel present value untuk bunga, jadi totalnya sebesar 2.402. Nah, total present value Wesel-nya itu 9.520. Nah, karena present value-nya lebih kecil daripada face value, dia dikenakan diskon sebesar 480. Next, selanjutnya ada selanjutnya mencatat Wesel-nya. Nah, saat mencatatnya itu Meriko catat penerbitan Wesel tersebut sebagai berikut. Dia mendebet kas sebesar 9.520 dengan mengkredit utang Wesel sebesar 9.520. Nah, kemudian Mary Co mengamortisasi diskon dan mengakui beban bunga setiap tahun dengan menggunakan metode bunga efektif. Nah, di sini ditunjukkan jadwal amortisasi diskonto 3 tahun dan beban bunga. Di sini sama perhitungannya kayak tadi. 10.000 untuk mencari cashback-nya itu 10.000 dikali 10% sama dengan 1.000. Terus untuk mencari interest expense-nya dari carrying amount of notes 9.520 dikali 12% sama dengan 1.142. Nah, untuk mencari diskon amortisasinya interest expense dikurang sama cashback. Jadi diskon amortize-nya 142. Nah, carrying amount of notes-nya 9.662 dari carrying amount of note ditambah sama diskon amortize sama dengan 9.662. Nah, untuk mencatat jurnal berikut pada akhir tahun pertama, dia mendebet beban bunga 1.142 dan mengkredit utang Wesel-nya 142, mengkredit kas-nya juga 1.000. Selanjutnya ada situasi hutang Wesel khusus. Nah, di sini catatan yang dikeluarkan untuk properti, barang, atau jasa. Saat menukar instrumen, perusahaan dapat menerima properti atau layanan sebagai imbalan atas wesel bayar. Nah, ketika mempertukarkan instrumen untuk utang untuk properti, barang atau jasa dalam transaksi tawar-menawar yang dilakukan secara wajar, suku bunga yang dinyatakan dianggap wajar kecuali pertama tidak ada suku bunga yang disebutkan, atau yang kedua suku bunga yang dinyatakan tidak wajar, atau nilai nominal yang disebutkan secara material berbeda dari harga tunai saat ini untuk item yang sama atau serupa, atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Selanjutnya ada situasi hutang wesel khusus atau pilihan suku bunga. Dalam transaksi wesel, suku bunga efektif atau pasa dapat dibuktikan atau ditentukan oleh faktor lain yang terlibat dalam pertukaran, seperti nilai wajar dari apa yang diberikan atau diterima. Namun, jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar dari properti, barang, jasa, dan hak lainnya, dan jika wesel tersebut tidak memiliki pasar yang siap, masalah penentuan nilai kini wesel menjadi lebih sulit. Untuk memperkirakan nilai sekarang dari wesel dalam keadaan seperti itu, perusahaan harus memperkirakan tingkat bunga yang berlaku yang mungkin berbeda dari tingkat bunga yang dinyatakan. Proses perkiraan tingkat bunga ini disebut imputasi dan tingkat bunga yang dihasilkan disebut tingkat bunga yang diperhitungkan.
Nah, tarif yang berlaku untuk instrumen sejenis dari penerbit dengan peringkat kredit yang sama mempengaruhi pilihan tarif. Faktor-faktor lain seperti perjanjian pembatasan, agunan jadwal pembayaran, dan suku bunga utama yang ada juga berperan. Perusahaan menentukan tingkat bunga tersirat saat mereka menerbitkan wesel. Setiap bulan selanjutnya dalam suku bunga yang berlaku diabaikan. Nah, selanjutnya sebagai ilustrasi diasumsikan pada tanggal 31 Desember Wunderlich Company mengeluarkan surat promise kepada Brown Interiors Company untuk jasa arsitektur. Catatan itu memiliki nominal 550.000 euro, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2020 dan dikenakan tingkat bunga 2% yang dibayarkan setiap akhir tahun. Wunderlich tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar dari layanan arsitektur. Juga nota tersebut tidak dapat dipasarkan dengan mudah atas dasar peringkat kredit Wunderlich. Tidak adanya agunan suku bunga utama pada tanggal tersebut, dan bunga yang berlaku atas hutang Wunderlich lainnya. Perusahaan memperhitungkan tingkat bunga 8% yang sesuai dalam keadaan hal ini. Nah, di sini terdapat diagram waktu untuk wesel berbunga. Jadi di sini nilainya itu 550, interestnya 8%. Untuk periodenya atau tahun 5 tahun atau 5 periode. Sini face of value of the note-nya 550.000. Terus present value-nya untuk 5 tahun. Terus bunganya 8%. Jadi tiap tahunnya 550 dikali 0,68058. Nah, di sini dikali 0,68058. Jadi totalnya 374,319. Nah, 0,68058 itu dari tabel present value. Terus present value of 11.000 interest payable untuk 5 tahun dengan bunga 8%. Itu dari 11.000 dikali 3,99271 sama dengan 43.920. Nah, 3,99271-nya itu dari tabel present value untuk bunga. Nah, present value of the note-nya itu jadi di jumlah present value 374.319 tambah 43.920 di jumlah jadi pengurang untuk face value of the note. Jadi dia dikenakan diskon wesel sebesar 131.761. Terus selanjutnya untuk mencatat pada tanggal 31 Desember 2015, Wunderlich mencatat penerbitan wesel pembayaran jasa arsitektur sebagai berikut. Sini mendebet bangunan atau konstruksi dalam proses didebet 418.239 dengan mengkredit hutang wesel 418.239 juga. Terus selanjutnya ada amortisasi diskonto menggunakan suku bunga terhitung dengan metode efektif bunga efektif. Terus untuk mencari cash pad-nya itu dari carrying amount of note dikali 2% sama dengan 11.000. Terus untuk mencari interest expense sama 418 carrying amount of note dikali 8% sama dengan 33.459. Terus yang C diskon amortize itu dari 33.459 interest expense dikurang cash pad 11.000 sama dengan 22.459
22.459. Terus untuk carrying amount of note-nya itu dari 418, carrying amount of note ditambah 22.459 sama dengan 440.698. Nah, untuk mencatat pembayaran bunga tahun pertama dan amortisasi diskon itu mendebit beban bunga 33.459.000. Terus utang wesel dikredit 22.459, terus mengkredit cash juga karena membayar bunga untuk tahun pertama dan amortisasinya sebesar 11.000. Selanjutnya ada hutang wesel hipotek. Nah, bentuk umum dari wesel bayar jangka panjang adalah wesel bayar hipotek. Nah, wesel bayar hipotek adalah surat promes yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek yang menjanjikan hak atas properti sebagai jaminan untuk pinjaman. Perorangan, perusahaan perorangan, dan kemitraan lebih sering menggunakan wesel bayar hipotek daripada perusahaan besar yang biasanya menemukan bahwa penerbitan obligasi menawarkan keuntungan dalam meminjam. Nah, peminjam biasanya menerima uang tunai untuk jumlah nominal wesel hipotek. Dalam hal ini, jumlah nominal wesel adalah kewajiban sebenarnya dan tidak ada diskon atau premi yang terlibat. Nah, ketika pemberi pinjaman menilai poin bagaimanapun, jumlah total yang diterima oleh peminjam kurang dari jumlah nominal wesel. Nah, poin meningkatkan tingkat bunga efektif di atas tingkat yang ditentukan dalam wesel. Titik adalah 1% dari face value. Selanjutnya ada bagaimana isu khusus terkait non-kewajiban lancar. Terus, bagaimana perusahaan mencatat pembayaran kewajiban tidak lancar sering disebut sebagai pelunasan utang. Jika sebuah perusahaan memegang obligasi atau bentuk jaminan utang lainnya hingga jatuh tempo, jawabannya langsung. Perusahaan tidak menghitung keuntungan atau kerugian apapun. Ini akan sepenuhnya diamortisasi setiap premi atau diskon dan setiap biaya penerbitan pada tanggal jatuh tempo obligasi. Akibatnya nilai tercatat, nilai jatuh tempo atau face value, dan nilai wajar obligasi adalah sama. Oleh karena itu, tidak ada keuntungan atau kerugian yang ada. Nah, pada bagian ini membahas pelunasan utang dalam 3 situasi tambahan yang umum. Yang pertama ada pemadaman dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Yang kedua ada pemadaman dengan mengalihkan aset atau surat berharga. Yang ketiga ada pemadaman dengan perubahan istilah. Selanjutnya ada penghapusan kewajiban tidak lancar. Sini ada penghasilan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Nah, jumlah tercatat bersih lebih dari harga proses kembali sama dengan keuntungan. Harga perolehan kembali lebih besar dari jumlah tercatat bersih itu sama dengan rugi. Nah, pada saat perolehan kembali, premium atau diskon yang belum diamortisasi harus diamortisasi sampai dengan tanggal perolehan kembali. Selanjutnya ada pengakhiran dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Nah, di sini ada ilustrasi obligasi Evermaster diterbitkan dengan harga diskon pada 1 Januari 2015. Obligasi ini jatuh tempo dalam 5 tahun. Obligasi tersebut memiliki nilai nominal 100.000 euro, tingkat kuponnya 8%, dibayarkan setiap semester dan dijual untuk menghasilkan 10%. Terus di sini ada jadwal amortisasi premi obligasi, pengakhiran obligasi dengan metode bunga efektif. Di sini 4.000 itu dari 100.000 dikali 8% dikali 6/12 karena dia dibayarin tuh setiap semester. Jadi dikali 6/12. Untuk mencari interest expense itu dari 92.278 dikali 10% dikali 6/12. Jadi 4.614. Nah, untuk mencari diskon amortisasi itu 4.614 dikurang 4.000 jadi 614. Terus yang
carrying amount of bonds untuk tahun pertama. Terus 92.278 ditambah 614 jadi 92.892. Nah, 2 tahun setelah tanggal penerbitan pada tanggal 1 Januari 2021, Evermaster menyebut seluruh penerbitan dan membatalkannya, sebagaimana ditunjukkan dalam jadwal amortisasi. Nilai tercatat obligasi pada 1 Januari itu 94.925. Selanjutnya di sini ada perhitungan. Nah, ini harga perolehan kembalinya 100.000 dikali 1,01% atau 1,01 jadi sebesar 101.000. Terus carrying amount of bond redeemnya atau nilai tercatat obligasi yang ditebus itu dikurang 94.925. Jadi dia mengalami kerugian pemadaman sebesar 6.075. Untuk Evermaster mencatat perolehan kembali dan pembatalan obligasi sebagai berikut. Nah, dia dengan mendebit hutang obligasi 94.925 dan mendebit kerugian penghapusan obligasi 6.075 dan mengkredit kas sebesar 101.000. Selanjutnya ada penghapusan dengan tukar harta atau sekuritas atau pemadaman dengan pertukaran aset atau surat berharga. Nah, selain menggunakan uang tunai, menyelesaikan kewajiban hutang dapat melibatkan pengalihan aset non-tunai seperti real estate, piutang atau aset lainnya, atau penerbitan saham debitur. Dalam situasi ini, kreditur harus memperhitungkan aset non-kas atau kepentingan ekuitas yang diterima pada nilai wajarnya. Terus debitur harus menentukan kelebihan jumlah tercatat utang atas nilai wajar aset atau ekuitas yang dialihkan keuntungan. Debitur mengakui keuntungan sebesar jumlah kelebihan tersebut. Selain itu, debitur mengakui keuntungan atau kerugian atas pelepasan aset sepanjang nilai wajar aset tersebut berbeda dari jumlah tercatatnya atau nilai buku. Selanjutnya ada ilustrasi dari Bank Hamburg meminjamkan 20 juta euro kepada bond mortgage company bond. Padahal gilirannya menginvestasikan uang ini di gedung apartemen tempat tinggal. Namun karena tingkat hunian yang rendah, ia tidak dapat memenuhi kewajiban peminjamannya. Hamburg Bank setuju untuk menerima real estate dari bond mortgage dengan nilai wajar 16 juta euro sebagai pelunasan penuh kewajiban pinjaman 20 juta euro. Real estate tersebut memiliki nilai tercatat sebesar 21 juta euro pada pembukaan bond mortgage. Terus catatan bond debitur transaksi sebelumnya itu sebagai berikut. Nah, dia mencatat hasil bayar 20 juta dan mendebit kerugian atas pelepasan real estate 5 juta, perumahan dikredit 21 juta dan keuntungan penghapusan hutang 4 juta. Nah, bond mortgage mengalami kerugian atas disposisi real estate sebesar 5 juta. Selisih antara nilai buku 21 juta dan nilai wajar 16 juta. Selain itu, ia mendapat keuntungan atas pelunasan utang sebesar 4 juta. Itu dapat dari perbedaan antara jumlah tercatat 20 juta dari hasil bayar dan nilai wajar real estate 16 juta. Selanjutnya ada ilustrasi. Nah, diasumsikan bahwa Bank Hamburg di sini ada penukaran efek atau pemberian bunga ekuitas. Nah, sekarang asumsikan bahwa Bank Hamburg setuju untuk menerima dari bond mortgage 320.000 saham biasa 10 par yang memiliki nilai wajar 16 juta dengan penyelesaian penuh pinjaman 20 juta kewajiban. Bond mortgage debitur mencatat transaksi ini sebagai berikut. Dia mendebit hasil bayar ke Hamburg Bank 20 juta dan mengkredit modal saham biasa 3.200.000, modal premium biasa 12.800.000, keuntungan penghapusan piutang 4 juta. Nah, ini mencatat saham biasa yang diterbitkan dengan cara normal. Ini mencatat perbedaan antara nilai nominal dan nilai wajar saham sebagai premi saham.
Selanjutnya ada pemadaman dengan modifikasi persyaratan. Nah, di sini dalam banyak situasi ini kreditur dapat memberikan konsesi kepada peminjam berkenaan dengan penyelesaian kreditur yang menawarkan konsesi ini memastikan pengumpulan pinjaman setinggi mungkin. Misalnya kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi dari modifikasi berikut. Yang pertama ada pengurangan suku bunga yang disebutkan, yang kedua perpanjangan tanggal jatuh tempo nilai nominal utang, yang ketiga pengurangan nilai nominal utang, yang keempat pengurangan atau penangguhan bunga yang masih harus dibayar. Nah, seperti halnya pelunasan lainnya, ketika kreditur memberikan konsesi yang menguntungkan atau persyaratan pinjaman, debitur memperoleh keuntungan ekonomi. Dengan demikian, perhitungan untuk modifikasi serupa dengan pemadaman lainnya, yaitu kewajiban awal dihentikan, utang baru dicatat pada nilai wajar, dan keuntungan diakui atas selisih nilai wajar dan kewajiban baru, dan nilai tercatat kewajiban lama. Nah, di sini sebagai ilustrasi, pada tanggal 31 Desember 2015, Morgan National Bank mengadakan perjanjian modifikasi utang dengan Resort Development Company Bank merestrukturisasi piutang pinjaman sebesar 10.500.000 yen yang diterbitkan pada nilai nominal atau bunga dibayar hingga saat ini dengan mengurangi kewajiban pokok dari 10.500.000 yen menjadi 9 juta, memperpanjang jatuh tempo dari 31 Desember 2015 menjadi 31 Desember 2019, dan menurunkan tingkat suku bunga dari tingkat efektif historis 12% menjadi 8%, mengingat kesulitan keuangan Resort Development, suku bunga pinjaman berbasis pasar adalah 15%. Selanjutnya, IFRS mensyaratkan modifikasi untuk nilai wajah untuk diperhitungkan sebagai penghentian wesel lama dan penerbitan wesel baru diukur pada nilai wajar. Di sini terdapat present value of restructured cash flow. Nilai kini arus kas yang direstrukturisasi. Di sini nilai sekarangnya 9 juta, jatuh tempo dalam 4 tahun sebesar 15%, bunganya dibayarkan setiap tahun. Terus jadi 9 juta dikali 0,57175 itu dari tabel present value. Jadi totalnya sebesar 5.145.750. Nah, untuk present value of 720 bunga untuk interest bunga yang dibayarkan setiap tahun selama 4 tahun sebesar 15%. Ini jadi perhitungannya 720.000 dikali 2,85498 itu dari tabel present value interest. Jadi sebesar 2.055.586. Jadi nilai wajar weselnya itu sebesar di jumlah jadi 7.201.333. Selanjutnya ada modifikasi. Tadi dulu sebentar. Ini dulu. Jadi keuntungan modifikasi adalah 3.209.8 yang merupakan selisih antara nilai tercatat sebelumnya 10.500.000 dan nilai wajar wesel yang direstrukturisasi sebagaimana dihitung dalam ilustrasi 14-23. Sebesar 7.201.336. Berdasarkan informasi ini, Resort Development membuat entry berikut untuk mencatat modifikasi tersebut. Dengan mendebet wesel bayar yang lama 10.500.000 dan mengkredit keuntungan penghapusan piutang sebesar 3.298.664, mengkredit wesel bayar untuk yang baru sebesar 7.201.336. Selanjutnya ada jadwal bunga dan amortisasi setelah modifikasi hutang. Nah, di sini terdapat untuk mencari cash pad-nya itu 9 juta dikali 8%. Untuk mencari interest expense-nya itu carrying value dikali 15%. Terus yang untuk mencari amortisasinya 1.080.200 dikurang 720 atau cash pad sama dengan 360.200. Untuk yang D, carrying value, untuk mencatat carrying
mencari carrying value-nya itu dari 7.201.336.000 ditambah 360.200 atau amortisasinya ditambah amortisasinya sebesar 7.561.536. Selanjutnya untuk opsi nilai wajarnya itu di sini perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akun mereka dan untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan termasuk obligasi dan masa bayar. Nah, ISBM percaya bahwa pengukuran nilai wajar untuk keuangan instrumen termasuk liabilitas keuangan menyediakan lebih banyak informasi yang relevan dan dapat dipahami daripada biaya perolehan diamortisasi. Selanjutnya, ada pengukuran nilai wajar. Nah, jika perusahaan memilih opsi nilai wajar, kewajiban tidak lancar seperti obligasi dan masa bayar dicatat pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Laba atau rugi kepemilikan yang belum direalisasi adalah perubahan bersih dalam nilai wajar liabilitas dari satu periode ke periode lain, tidak termasuk beban bunga yang diakui tapi tidak dicatat. Akibatnya perusahaan melaporkan liabilitas pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Selain itu, melaporkan perubahan nilai sebagai bagian dari nilai dari laba bersih. Nah, sebagai ilustrasi, di sini ada Edmonds Company telah menerbitkan 500.000 euro obligasi 6% dan dengan nilai nominal pada 1 Mei 2015. Edmonds memilih opsi nilai wajar untuk obligasi ini. Pada 31 Desember 2015, nilai obligasi sekarang menjadi 480.000 karena suku bunga di pasar telah meningkat 8%. Nah, dengan itu dia mendebet hutang obligasi sebesar 20.000 dari 500.000 dikurang 480.000 dan mengkredit kerugian atau kerugian holding yang belum direalisasi pendapatan atau penghasilan sebesar 20.000. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh entry jurnal, nilai obligasi menurun. Penurunan ini mengarah pada pengurangan kewajiban obligasi dan mengalihkan holding gain yang belum direalisasi, yang dilaporkan pada bagian dari laba bersih. Nilai utang Edmonds menurun karena suku bunga meningkat. Perlu ditekankan bahwa Edmonds harus terus menilai utang obligasi dan nilai wajar di semua periode berikutnya. Selanjutnya ada pembiayaan di luar neraca. Nah, pembiayaan di luar neraca adalah upaya untuk meminjam uang untuk mencegah pencatatan kewajiban. Ini telah menjadi masalah yang sangat penting karena terdapat bentuk yang berbeda. Di sini pembiayaan di luar neraca dapat mengambil beberapa bentuk. Yang pertama ada anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi. Di bawah IFRS, perusahaan induk tidak harus mengkonsolidasi anak perusahaan yang dimiliki kurang dari 50%. Dalam kasus seperti itu, induk perusahaan tidak melaporkan aset dan kewajiban anak perusahaan. Semua laporan induk pada laporan posisi keuangannya adalah investasi pada anak perusahaan. Akibatnya, pengguna laporan keuangan mungkin tidak memahami bahwa anak perusahaan memiliki utang yang cukup besar, yang pada akhirnya menjadi tanggung jawab induk perusahaan jika anak perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Yang kedua ada entitas tujuan khusus SPI atau Special Purpose Entity. Perusahaan menciptakan entitas tujuan khusus atau SPI untuk melakukan proyek khusus. Selanjutnya ada penyajian kewajiban jangka panjang. Perusahaan yang memiliki jumlah besar dan banyak penerbitan kewajiban tidak lancar sering melaporkan hanya satu jumlah dalam laporan posisi keuangan, didukung dengan komentar dan jadwal dalam catatan terlampir. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar, kecuali jika menggunakan aset tidak lancar untuk menyelesaikan masa pensiun. Jika perusahaan berencana untuk membiayai kembali hutang, mengubahnya menjadi saham, atau menghentikannya dari dana pensiun obligasi, maka harus terus melaporkan hutang tersebut sebagai tidak lancar jika perjanjian pembiayaan kembali. Pengungkapan Wesel umumnya menunjukkan sifat kewajiban, tanggal jatuh tempo, suku bunga, ketentuan panggilan, hak konversi, pembatasan yang dikenakan oleh kreditur, dan aset yang dituju atau dijaminkan sebagai jaminan. Perusahaan harus menunjukkan setiap aset yang dijaminkan untuk
utang di bagian aset dari laporan posisi keuangan. Nilai wajar utang jangka panjang juga harus diungkapkan. Terakhir, perusahaan harus mengungkapkan pembayaran di masa depan untuk persyaratan dana pelunasan dan jumlah jatuh tempo utang jangka panjang selama masing-masing 5 tahun ke depan. Pengungkapan ini membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi jumlah dan waktu arus kas di masa depan. Selanjutnya ada analisis kewajiban tidak lancar. Di sini debt atau rasio utang terhadap aset merupakan debt to asset ratio mengukur presentasi dari total aset yang disediakan oleh kreditur. Untuk menghitungnya, bagilah total utang kewajiban lancar maupun tidak lancar dengan total aset. Terus, semakin tinggi persentase total liabilitas terhadap total aset, semakin besar risiko perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Selanjutnya ada rasio kedua yang memberikan informasi tentang kemampuan untuk memenuhi pembayaran bunga saat jatuh tempo. Sini time interest earned, rumusnya laba sebelum pajak penghasilan dan beban bunga dibagi beban bunga. Untuk itu terus di sini ada ilustrasi Novartis memiliki kewajiban sebesar 54.997 juta dolar, total aset 124.216 juta dolar, beban bunga 724 juta dolar, pajak penghasilan 1.625 juta dolar, dan laba bersih 9.618 juta dolar. Terus kami menghitung utang Novartis terhadap aset dan waktu bunga yang diperoleh rasio seperti yang ditunjukkan. Nah, di sini debt to asset sama dengan 54.997 dibagi 124.216 sama dengan sebesar 44%. Terus time interest earned-nya sama dengan 9.618 dolar ditambah 1.625 dolar ditambah 724 dolar dibagi bunganya lagi dibagi 724 dolar sama dengan 16,5 kali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal E13.3. Ini tentang pembiayaan kembali hutang jangka pendek. Jadi di sini pada tanggal 31 Desember 2018, Alexander SG mempunyai 1.200.000 euro hutang jangka pendek dalam bentuk level bayar jatuh tempo 2 Februari 2019. Pada bulan Januari pada 21 Januari 2019, perusahaan menerbitkan 25.000 saham biasa seharga 36 euro per saham. Menerima 900.000 euro hasil setelah biaya broker dan biaya penerbitan lainnya. Pada tanggal 2 Februari 2019, hasilnya dari penjualan saham ditambah dengan uang tunai 300.000 tambahan digunakan untuk melikuidasi hutang sebesar 1.200.000. Laporan posisi keuangan 31 Desember 2018 diotorisasi untuk diterbitkan pada 23 Februari 2019. Instruksinya, tunjukkan bagaimana hutang jangka pendek senilai 1.200.000 harus disajikan pada tanggal 31 Desember 2018. Oke, ini di laporan posisi keuangan. Oke, next time. Jadi buat laporan posisi keuangan ini yang sebagian untuk Alexander EG pada tanggal 31 Desember 2018, sini ada kewajiban lancar, wesel bayarnya sebesar 250.000 dan ada catatan khusus di catatan 1. Lalu untuk hutang jangka panjangnya itu wesel bayar yang dibiayai kembali pada Februari 2019. Ini juga ada catatannya sebesar 950.000. Nah, catatannya itu hutang jangka pendek dibiayai kembali pada tanggal 31 Desember 2018. Perusahaan memiliki wesel bayar sebesar 1.200.000 yang jatuh tempo pada tanggal 2 Februari 2019. Wesel bayar ini dibiayai kembali pada tanggal jatuh tempo sebesar 950.000 yang diterima dari penerbitan saham biasa pada tanggal 21 Januari 2019. Saldo dari 200
50.000 dilikuidasi menggunakan aset lancar. Oke, next. Selanjutnya dijelaskan oleh Syaharani. Selanjutnya ada soal E13.8. Itu jurnal penyesuaian untuk pajak penjualan dan PPN selama bulan Juni. Butik Daniel memiliki penjualan tunai sebesar 265.000 dan penjualan kredit sebesar 153.700. Keduanya termasuk pajak penjualan 6% yang harus disetorkan ke pemerintah pada 15 Juli. Nah, instruksinya pertama ada siapkan jurnal penyesuaian yang harus dicatat untuk menyajikan secara wajar laporan keuangan pada tanggal 30 Juni. Terus yang kedua ada bagaimana jurnal penyesuaian berubah jika pajak 6% adalah PPN dan bukan pajak penjualan. Nah, untuk menjawab soal 13.8 yang pertama, ayat jurnal penyesuaian yang harus dicatat untuk menyajikan secara wajar laporan keuangan 30 Juni itu mendebit pendapatan penjualan dan mengkredit hutang pajak penjualan sebesar masing-masing 23.700. Nah, untuk perhitungannya itu tadi penjualan ditambah pajak penjualan dari 265.000 penjualan tunai ditambah 153.700 itu dari penjualan kredit. Jadi penjualannya sebesar total penjualannya sebesar 418.700. Terus penjualan belum termasuk pajak itu karena itu penjualan belum termasuk pajak jadi dibagi 100 ini 100 ditambah 6%. Jadi 1,6%. 106% dari 100 ditambah 6% atau 1,06. Jadi 418 atau total penjualannya dibagi 1,06 atau 106%. Jadi sebesar 395.000. Terus pajak penjualannya itu dari total penjualan belum termasuk pajak. Jadi 408.700 dikurang 395.000 sama dengan 23.700. Jadi pajak penjualannya 23.700. Yang kedua, ada jurnal penyesuaian jika pajak 6% adalah PPN dan bukan pajak penjualan. Jadi jika pajaknya PPN bukan pajak penjualan itu mendebit beban penjualan 23.700 dan mengkredit hutang pajak pertambahan nilai atau hutang PPN sebesar 23.700. Tuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mayang lagi. Nah, ini sekarang kita masuk ke soal E13.13. Ini tentang garansi. Jadi, di awal tahun 2019, peralatan Sherlock Crow menjual 500 Rollomatic selama tahun 2019 dengan harga masing-masing 6.000 euro. Selama tahun 2019, Crow menghabiskan 20.000 untuk melayani garansi jaminan 2 tahun yang menyertai Rollomatic. Semua transaksi yang berlaku adalah berdasarkan kas atau uang tunai. Nah, instruksinya yang A, persiapkan entry 2019 untuk Crow. Asumsikan bahwa Crow memperkirakan total biaya servis garansi akan menjadi 55.000 selama 2 tahun. Lalu yang B, persiapkan entry 2019 untuk Crow dengan asumsi bahwa jaminan bukan merupakan bagian integral dari penjualan atau garansi jenis layanan. Asumsikan bahwa dari total penjualan, sebesar 56.000 terikat dengan penjualan terkait dengan penjualan kontrak garansi. Crow memperkirakan total biaya servis garansi adalah 55.000 selama 2 tahun. Perkirakan pendapatan yang akan diakui dengan dasar garis lurus. Next slide. Nah, jadi
Buat yang A, buat entry jurnal 2019 itu ada cash sebesar 3 juta di debit, terus ini yang penjualannya atau sales itu sebesar 3 juta di kredit. Ini 3 juta didapat dari 500 dikali sama 6.000. Itu total si Crow menjual 500 volumetrik. Ya, masing-masing harganya itu 6.000. Terus di sini ada beban warranty expense atau beban garansi atau biaya garansi sebesar 20.000. Terus ada itu di debit, terus ada kas persediaan dan gaji yang masih harus dibayar, itu dia di kredit sebesar 20.000 juga. Lalu untuk yang beban garansi selanjutnya itu di debit sebesar 35.000. Lalu ada kewajiban garansi sebesar 35.000 juga di kredit. Nah, 35.000 itu didapat dari 55.000 sebagai perkiraan total biaya servis garansi selama 2 tahun dikurang sama 20.000 untuk melayani garansi jaminan yang selama 2 tahun juga. Lalu buat yang B, yang persiapkan entry jurnal 2019 untuk Pro dengan asumsi bahwa jaminan bukan merupakan bagian integral dari penjualan. Itu yang pertama ada cash, di debit sebesar 3 juta, lalu di kreditnya itu ada sales sebesar 2.944.000, lalu ada unearned warranty revenue itu sebesar 56.000. Terus di debit juga ada beban garansi atau warranty expense sebesar 20.000 seperti yang ada di soal. Terus buat kreditnya itu ada akunnya cash, inventory, dan accrued payroll. Lalu juga ada unearned warranty revenue itu sebesar 20.363 di debit, dan kreditnya itu warranty revenue sebesar 20.363 juga. Nah, 20.363 ini didapat dari asumsi dari total penjualan sebesar 56.000 dikali sama jaminan garansi sebesar 20.000 dibagi sama 55.000 yaitu total biaya servis garansi. Jadi hasilnya 20.363. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarani lagi. Selanjutnya ada soal P13.2 LO1-2 entry kewajiban. Tercantum di bawah ini adalah transaksi terpilih dari School Touch Department Store untuk tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Yang pertama, pada tanggal 5 Desember, toko menerima 500 euro dari Jackson Players sebagai deposit yang akan dikembalikan sebagai furniture tertentu yang akan digunakan dalam produksi panggung dikembalikan pada tanggal 15 Januari. Yang kedua, selama bulan Desember penjualan tunai berjumlah 798.000 euro, termasuk PPN 5% yang harus disetorkan pada ke otoritas pajak pada hari ke-15 bulan berikutnya. Yang ketiga, ada pada tanggal 10 Desember, toko tersebut membeli secara tunai 3 truk pengiriman seharga 120.000 euro. Truk tersebut dibeli dari Yuriksi yang mendapatkan PPN 5%. Selanjutnya ada nomor 4, toko menentukan biaya 100.000 untuk memulihkan area di sekitar salah satu tempat parkir tokonya saat toko tutup. Dalam 2 tahun, Schultz memperkirakan nilai wajar kewajiban pada tanggal 31 Desember adalah 84.000 euro. Instruksinya, persiapkan semua entry jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi yang disebutkan di atas saat terjadi dan entry jurnal penyesuaian apapun yang terkait dengan transaksi yang diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar pada 31 Desember. Beri tanggal setiap entry untuk penyederhanaan. Asumsikan jurnal penyesuaian dicatat hanya sekali setahun pada tanggal 31 Desember. Untuk menjawabnya, pada tanggal 5 Desember untuk menjurnal tanggal 5 Desember itu mendebit kas sebesar 500.000 karena
dia menerima deposit 500 euro. Terus mengkredit deposit yang dapat dikembalikan karena dia menerima deposit sebesar 500. Jadi deposit yang dapat dikembalikan itu dikredit. Terus untuk 1 sampai 31 Desember dia mencatat cash di debit sebesar 798.000. Terus pendapatan penjualan dikredit sebesar 790.000 dari 798 dibagi 100 ditambah 5%. Karena dia termasuk PPN 5%. Jadi 100 ditambah 5% atau 100 tambah 5% jadi 105%. Atau 0,5%. 0,5 dibagi. Jadi sebesar 760.000. Nah, hutang pajak pertambahan nilainya itu dari 760.000 dari pendapatan penjualan dikali 0,05% atau 5%. 0,05 atau 5%. Jadi 38.000. Nah, untuk 10 Desember dia kan membeli 3 truk. Jadi dia membeli truk 120.000 sebesar jumlahnya 120.000 itu diterapkan udah termasuk sama PPN dikali 1.000 0,5. 1.000 0,5. Maksudnya 100 ditambah 5% karena dia menerapkan PPN 5%. Jadi atau 100 ditambah 100% ditambah 5% jadi 105% atau 1,05 sama dengan dikali 120.000 dikali sama dengan 126.000. Terus 30 untuk yang 31 Desember untuk menentukan biaya untuk pemulihan area di sekitar salah satu tempat parkir itu tempat parkirnya di debit 84.000, terus kewajiban lingkungannya juga 84.000. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Mayang. Oke, sekarang kita ke soal P13.6 tentang perpanjangan jaminan. Jadi, Dos Pesos SA menjual televisi dengan harga rata-rata $900 dan juga menawarkan kepada setiap pelanggan kontrak garansi 3 tahun terpisah seharga $90. Itu mengharuskan perusahaan untuk melakukan servis berkala dan mengganti suku cadang yang rusak. Selama tahun 2019, perusahaan menjual 300 televisi dan 270 kontrak garansi tunai. Ini memperkirakan 3 tahun biaya garansi sebesar $20 dan suku cadang $20 untuk suku cadang dan $40 untuk tenaga kerja, dan memperhitungkan garansi secara terpisah. Asumsikan penjualan terjadi pada tanggal 31 Desember 2019 dan pengakuan garansi garis lurus pendapatan terjadi. Instruksinya yang A, catat entry jurnal yang diperlukan di tahun 2019. Yang B, kewajiban apa yang terkait dengan transaksi ini yang akan muncul pada tanggal 31 Desember 2019, laporan posisi keuangan, dan bagaimana klasifikasinya. Lalu buat yang C, itu ada informasi tambahan, yaitu pada tahun 2020, Dos Pesos mengeluarkan biaya aktual relatif terhadap penjualan garansi televisi tahun 2019 sebesar $2.000 untuk suku cadang dan $4.000 untuk tenaga kerja. Maka yang C, instruksinya itu catat setiap entry jurnal yang diperlukan pada tahun 2020 relatif terhadap garansi televisi 2019. Yang D, berapa jumlah garansi televisi 2019 yang akan muncul pada bulan Desember 31 2020. Laporan posisi keuangan dan bagaimana klasifikasinya. Next one. Maka untuk jawaban yang A, yang entry jurnal di tahun 2019, itu cash sebesar 294.300 di debit. Kreditnya itu ada sales revenue sebesar 270.000 didapat dari 300 dikali sama $900.
$900 itu harga rata-rata. Nah, 300-nya itu jumlah unit televisi yang tadi jual. Terus di kredit juga ada unearned warranty revenue besar 24.300 itu didapat dari 270 kontrak garansi yang terjual dikali sama harganya itu $90 per satu kontrak. Lalu buat jawab yang B, kewajiban apa yang terkait dengan transaksi ini yang akan muncul pada tanggal 31 Desember 2019? Jadi di sini ada dibagi-bagi dua, ada current liabilities dan long term liabilities. Buat yang current liabilities, itu ada unearned warranty revenue sebesar 24.300 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena dia 3 tahun. Jadi yang unearned warranty revenue itu dibagi 3 tahun, hasilnya 8.100. Terus buat yang long term liabilities, unearned warranty revenue-nya itu 24.300 dikali 2 per 3, yaitu 16.200. Kenapa dikali 2 per 3? Karena yang buat long term liabilities itu masih tersisa 1 tahun dari 3 tahun. Jadi 1 tahunnya udah di current. Terus yang C, entry jurnal yang diperlukan pada tahun 2020 terhadap garansi televisi 2019 itu entry jurnalnya unearned warranty revenue sebesar 8.100 yang udah kita hitung tadi di debit, terus di kreditnya itu warranty revenue nilainya sama 8.100 juga. Lalu buat entry jurnal yang kedua ada warranty expense sebesar 6.000 di debit, terus ada inventory di kredit sebesar 2.000, terus ada salaries and wage payable sebesar 4.000 di kredit juga. Jadi yang 2.000 itu untuk suku cadang di inventory dan yang 4.000 itu untuk tenaga kerja. Jadi dia masuk salary and wage payable. Terus yang D, berapa jumlah garansi televisi 2019 yang akan muncul pada bulan Desember 31 Desember 2020. Dan kita disuruh laporan posisi keuangan dan bagaimana klasifikasinya. Jadi klasifikasinya itu buat yang current liabilities ada unearned warranty revenue-nya besar 8.100, yang long-term liabilities juga sama. Dia pakai unearned warranty revenue-nya yang 8.100. Oke, next. Dijelaskan oleh Syaharani. Selanjutnya, soal P13.11, LO2,2-3 kontingensi, entry, dan esai. Polska SE dalam penyusunan laporan keuangan 31 Desember 2019 mencoba untuk menentukan pelakuan akuntansi yang tepat untuk setiap situasi berikut. Yang pertama ada sebagai akibat dari kecelakaan yang tidak diasuransikan selama tahun berjalan, gugatan cedera pribadi senilai 350.000 euro dan 60.000 euro telah diajukan terhadap perusahaan. Ini adalah keputusan penasihat hukum Polska bahwa hasil yang tidak menguntungkan tidak mungkin terjadi dalam kasus $60.000, tetapi putusan yang tidak menguntungkan yang mendekati 250.000 mungkin akan menghasilkan kasus 350.000. Yang kedua, ada Polska Corporation memiliki anak perusahaan di luar negeri yang memiliki nilai buku 5.725.000 dan perkiraan nilai wajar 9.500.000. Pemerintah asing telah menyelesaikan kepada Polska niatnya untuk mengambil alih aset dan bisnis semua investor asing. Atas dasar penyelesaian yang diterima perusahaan lain dari negara yang sama, hampir dapat dipastikan bahwa Polska akan menerima 40% dari nilai wajar propertinya sebagai penyelesaian akhir. Selanjutnya, yang ketiga ada divisi produk kimia Polska yang terdiri dari 5 pabrik tidak dapat diasuransikan karena risiko khusus cedera pada karyawan dan kerugian akibat kebakaran dan ledakan. Tahun 2019 dianggap sebagai salah satu teraman atau paling beruntung dalam sejarah divisi ini karena tidak ada kerugian akibat cedera atau korban jiwa setelah menderita
rata-rata 3 kecelakaan setahun selama sisa dekade terakhir, berkisar antara 60.000 hingga 700.000 dolar. Manajemen yakin bahwa tahun depan perusahaan mungkin tidak akan seberuntung itu. Yang keempat, ada Polska beroperasi secara menguntungkan dari pabrik yang disewanya. Selama tahun 2019, Polska memutuskan untuk merelokasi operasi tersebut ke pabrik baru. Penyewaan pabrik lama berlanjut selama 5 tahun ke depan. Sewa tidak dapat dibatalkan dan pabrik tidak dapat disewakan kembali. Polska menentukan bahwa biaya untuk menyelesaikan sewa lama adalah 950.000. Yang kelima, ada litigasi sedang diupayakan untuk pemulihan biaya konsultasi sebesar 1.300.000 euro pada proyek yang gagal. Para direktur percaya kemungkinan besar klaim mereka akan berhasil. Selanjutnya, instruksinya siapkan entry jurnal yang harus dicatat pada periode 31 Desember 2019 untuk mengenali masing-masing situasi sebelumnya. Itu di atas. Yang kedua, ada tunjukkan apa yang harus dilakukan relatif terhadap setiap situasi dalam laporan keuangan dan catatan yang menyertainya, dan jelaskan mengapa. Selanjutnya, untuk menjawab jurnal per 31 Desembernya itu yang pertama, kita mencatat kerugian akibat kecelakaan yang tidak diasuransikan sebesar 250.000 di debit dan mengkredit kewajiban atas kecelakaan yang tidak diasuransikan 250.000 di kredit. Terus yang kedua, kerugian pengambil alihan sebesar 1.925.000, ya kan? Terus penyisian untuk mengambil alihan sebesar 1.925.000 dari 5.205.000, nilai bukunya 5.205.000 dikurang 40% dikali 9.500.000 dari perkiraan nilai wajar. Jadi 9.500.000 dikali 40% sama dengan 9.500.000 dikali 40%, 3.800.000. Nah, 5.725 dikurang 3.800.000 sama dengan 1.925.000 euro. Yang ketiga, tidak perlu di-entry. Yang keempat, mendebet rugi kontrak sewa karena dia mengalami kerugian sebesar 950.000 di debit dan kewajiban untuk kontrak sewanya tetap 950.000 di kredit. Yang kelima, tidak perlu di entry. Terus untuk menjawab yang kedua, kerugian dan liabilitas telah dicatat pada kasus pertama karena yang perusahaan memiliki kewajiban kini pada tanggal laporan keuangan sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, ada besar kemungkinan arus keluar akan terjadi, diisyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban. Dan yang ketiga, estimasi Anda dapat dibuat, artinya terjadinya kecelakaan yang tidak diasuransikan selama tahun tersebut ditambah dengan tuntutan cedera yang masih ada dan estimasi kemungkinan kerugian dari pengacara memerlukan pengakuan kewajiban kontingensi. Selanjutnya, entry untuk mencatat kerugian dan menetapkan tunjangan karena ancaman pengambil alihan diperlukan karena pengambil alihan sudah dekat sebagaimana dibuktikan oleh niat pemerintah asing yang dikomunikasikan untuk mengambil alih dan kepastian penyelesaian dari pemerintah. Artinya, terdapat cukup bukti untuk mengestimasi secara wajar jumlah kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai aset pada tanggal pelaporan. Jumlah kerugian diukur dengan jumlah nilai tercatat, nilai buku aset melebihi kompensasi yang diharapkan. Pada saat pengambil alihan terjadi, aset terkait dihapuskan dari akun penyisihan. Dalam masalah ini, kami membuat akun penilaian karena aset tertentu mengalami penurunan nilai. Akun penilaian dibuat daripada akun kewajiban, karena realisasi bersih dari aset yang terpengaruh telah menurun. Oleh karena itu, penyajian yang lebih tepat akan disediakan untuk tujuan laporan posisi keuangan atas realisasi aset. Tampaknya tidak tepat pada saat ini untuk menghapus aset yang terlibat karena mungkin sulit untuk menentukan semua aset spesifik yang terlibat, dan karena aset tersebut masih belum diambil alih. Ya, sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.